يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمهم الله. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala disertai dengan keyakinan bahwa semua yang terjadi pada diri kita sekalipun kita rasakan begitu pahit, begitu menyakitkan, marilah kita sama-sama meyakini bahwa takdir Allah Subhanahu wa taala adalah yang terbaik untuk kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum." Bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal sesuatu itu yang terbaik untuk kamu. Wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kamu menyukai sesuatu padahal sesuatu itu buruk untuk kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Asy-Syaikh Mutawalli Asy-Sya'rawi berkata, mengingatkan kepada kita, "Lau ya'lamu al-'abdu maqasid al-aqdar la baka min su'i dhannihi bi rabbih." Seandainya seorang hamba mengetahui rahasia di balik tujuan takdir Allah Subhanahu wa taala, tentu dia akan menangis karena berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi hamba yang selalu bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Sungguh jika kalian bersyukur akan kami tambahkan nikmatku kepadamu. Wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan sungguh jika kalian kufur nikmat, maka benar-benar siksaku adalah amat pedih. Hadirin rahimakumullah, salawat beserta salam selamanya tercurah limpah kepada habibana wa nabiyana wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita seluruh umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Dan nanti di hari kiamat mudah-mudahan kita termasuk umat yang mendapatkan syafa'atul ummah. Amin ya rabbal
bersama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa adalah satu-satunya barometer yang disebutkan di dalam Al-Qur'an agar kita menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Juga takwa adalah bekal yang seharusnya kita persiapkan untuk menuju pulang kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa adalah bekal yang terbaik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan berbekallah, sesungguhnya bekal terbaik adalah takwa. Hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimahumullah. Pada kesempatan kali ini khatib diamanahkan untuk menyampaikan tema tentang memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon ampunan di dalam bahasa Arab disebut dengan talabul maghfirah atau disebut pula dengan al-istighfar. Al-istighfar atau talabul maghfirah artinya adalah memohon ampunan. Mengapa kita harus memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, karena manusia adalah tempatnya salah dan dosa. Di dalam hadis disebutkan, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam melakukan kesalahan, dan sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan adalah orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan salah atau perbuatan dosa tersebut bahkan bisa muncul sekalipun dari orang yang soleh. Bahkan bagaimana kita maklum, Nabi Adam sekalipun pernah melakukan kesalahan. Akan tetapi kemudian Nabi Adam alaihi salam sebagai manusia, salah satu manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat. Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Disebutkan oleh Muhammad bin Daud Ad-Dawri radhiyallahu anhu, syaqiya iblis bi khamsati asya. Iblis celaka karena 5 perkara. Yang pertama adalah lam yaqirru bil dzambi. Iblis tidak mengakui dosa. Apa yang dia lakukan dia tidak rasakan sebagai dosa. Yang kedua, walan yamdam. Iblis tidak merasa menyesal, tidak merasa bersedih. Yang ketiga, walam yalum nafsa. Iblis tidak mencela dirinya dengan dosanya. Kemudian yang keempat, walam yahzan 'ala taubat. Iblis tidak bertekad untuk melakukan taubat. Yang terakhir, wa qanata min rahmatillah. Wa qanata min rahmatillah. Iblis putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun Nabi Adam alaihi salam melakukan kesalahan, tetapi wasa'ina Adam bi khamsati asya. Nabi Adam bahagia dikarenakan 5 perkara. Apa 5 perkara tersebut? Yang pertama, aqarra bi dzambi. Nabi Adam mengakui dosa. Yang kedua, mana bi ba'alai. Nabi Adam merasa bersedih hati karena telah melakukan dosa. Kemudian yang ketiga, wala manafsa. Nabi Adam mencela diri. Kemudian yang keempat, wa asra'a fit taubah. Nabi Adam segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, walam yaqnutu min rahmatillah. Nabi Adam tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi Adam alaihi salam mengakui dosanya yang telah beliau perbuat, kemudian meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala disertai keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala
biasa Nabi Adam lazimkan pada saat itu. Disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-A'raf ayat 23, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhanku, zalamna anfusana, kami telah menganiaya diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, dan seandainya Engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, maka tentu kami akan termasuk orang-orang yang merugi. Itulah istighfar yang biasa dipanjatkan oleh Nabi Adam pada saat itu ketika bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sampai saat ini lapar tersebut sering kita sebutkan juga di dalam untayan doa-doa kita. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, jika Nabi Adam saja memohon ampunan, maka apalagi kita yang setiap saat melakukan kesalahan, kita tidak boleh berputus asa. Setiap kita melakukan kesalahan, maka kita kembali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat kita. Di dalam hadis sebagaimana disebutkan di dalam kitab Nasuhul Ibad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'tillahu bi ahadin khamsan illa wa qad a'adda lahu khamsan. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kepada seseorang 5 perkara, melainkan Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan 5 perkara yang lain. Yang pertama, la yu'tihi syukra illa wa qad a'adda lahu ziyadah. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan seseorang sikap syukur, melainkan Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan tambahan nikmat. Yang kedua, wala yu'tihi du'a illa wa qad 'adda lahu al-istijabah. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan seseorang sikap untuk selalu berdoa, melainkan Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan pengkabulan doa tersebut. Kemudian yang ketiga, wala yu'tihi al-istighfar illa wa qad 'adda lahu al-ghufran. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kepada seseorang sikap selalu beristighfar, melainkan Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan untuknya pengampunan. Yang keempat, wala yu'tihi taubata illa wa qad 'adda lahu al-qabul. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kepada seseorang sikap bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahannya, melainkan Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan penerimaan taubat untuknya. Dan yang terakhir, wa la yu'tihi shadaqah illa wa qad 'adda lahu taqabbal. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kepada seorang hamba sikap selalu bersedekah, melainkan Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan penerimaan dari sedekah tersebut. Hadirin rahimakumullah, istighfar kita lakukan bukan hanya setelah kita melakukan kesalahan, tetapi setiap kita melakukan amal ibadah kita dianjurkan istighfar. Maka tidak heran Rasulullah SAW mencontohkan ketika kita sudah selesai melaksanakan sholat, di situ ada wirid-wirid. Di antara wirid tersebut yang pertama kali adalah istighfar, memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala, karena kita meyakini sholat kita bukan sholat yang sempurna. Di sana banyak cacatnya, entah itu karena kita kurang khusyuk, entah itu kurang tumanina, entah itu ada hal-hal yang lain, sehingga kita memohon ampunan kepada Allah setelah sholat. Setelah melakukan ibadah haji, kita pun memohon istighfar. Di dalam rentetan ayat-ayat haji Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Bermohon ampunanlah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Setelah kita melakukan duduk-duduk, melakukan kajian misalnya, maka kita harus selalu menutup acara tersebut dengan membacakan doa kafaratul istighfar. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Karena itu maka istighfar juga kita lakukan ketika kita
istighfar selain diucapkan untuk mengakui kesalahan, untuk memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala, juga memiliki banyak faedah dan manfaat. Di antara faedah dan manfaat dari istighfar tersebut adalah bahwa orang yang melazimkan membaca istighfar, maka dia akan menarik banyak kebaikan, banyak keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Man lazama istighfar," barang siapa yang melazimkan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhaiqin makhrajan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan untuknya jalan keluar dari setiap kesulitan, wa min kulli hammin farajan, dan Allah memberikan kepadanya kelonggaran dari setiap kegundahan, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepadanya dari arah-arah yang tidak terduga. Maka salah satu faedah istighfar, kalau kita sering melazimkannya, adalah istighfar itu banyak menarik keberkahan, mengeluarkan kita dari kesulitan, mendatangkan kegembiraan, ibarat kemudahan kita. Hadirin rahimahullah, ketika kaum Nabi Nuh alaihi salam tidak mau menaati rasulnya, yaitu Nabi Nuh alaihi salam, untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kekeringan dan hancurnya kaum perempuan selama 40 tahun. Hal itu menjadikan hancurnya ternak dan tanaman mereka. Setelah keadaan ini berlangsung lama, mereka mendatangi Nabi Nuh alaihi salam untuk memohon pertolongan. Oleh Nabi Nuh alaihi salam, mereka diminta dan dianjurkan untuk beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa mereka, khususnya karena mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Nuh ayat 10 sampai 15 disebutkan, "Faqul astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Kata Nabi Nuh, "Istaghfiru rabbakum," mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, "innahu kana ghaffara," sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. "Yursilis samaa'a 'alaikum midrara," maka sesungguhnya Tuhan akan menurunkan hujan yang deras dari langit kepada kalian. "Wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara," dan Dia akan menganugerahkan kepada kalian harta dan anak-anak, serta menjadikan bagi kalian kebun-kebun dan sungai-sungai. Hadirin rahimahullah, hal yang seperti juga terjadi ketika pada masa Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Suatu ketika ada orang yang mengaku kepada Imam Hasan Al-Basri perihal kesengsaraan yang melanda daerahnya. Orang yang lain mengaku perihal sedikitnya hasil bumi yang ia peroleh. Yang lain lagi mengaku perihal sulitnya mendapatkan keturunan, dan yang lainnya mengaku perihal kefakirannya. Kepada mereka semua, Al-Imam Hasan Al-Basri menganjurkan agar mereka membaca istighfar. Maka orang yang lain melihat hal tersebut merasa heran, kenapa semuanya disarankan istighfar, padahal masalahnya berbeda-beda, tetapi kenapa solusinya cuma satu, yaitu istighfar. Maka kemudian Hasan Al-Basri mengatakan bahwa hal tersebut bersumber dari Al-Quran, yaitu beliau membacakan surat Nuh yang tadi, sama seperti jawaban Nabi kepada kaumnya, istighfarlah kepada Allah, yursilis samaa'a 'alaikum midrara, maka Allah akan menurunkan hujan yang deras, wa yumdidukum bi amwal, Allah akan memberikan harta yang banyak, wa yumdidukum wa banin, Allah akan memberikan anak keturunan juga yang banyak, wa yaj'al lakum jannah, dan Allah akan memberikan kepada kamu kebun-kebun, wa yaj'al lakum anhar, dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan sungai-sungai yang mengalir. Hadirin rahimahullah, itulah dua alasan mengapa kita harus senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain tentunya
sedikit, lama-lama akan menjadi bukit. Begitulah dosa kecil. Kalau terus dilakukan, lama-lama akan menjadi besar. Wala kabiratan ma'al istighfar. Begitu juga tidak ada yang namanya dosa besar kalau kita rajin beristighfar. Dosa besar kalau kita rajin beristighfar, maka insya Allah ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan turun kepada kita. Demikian khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi khatib, khususnya bagi jamaah semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim wa astaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa maulana وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الجنة أعدت للمتقين. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويا قاضي الحاجات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واحم حوزة الإسلام يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقيموا الصلاة.